Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mazmur 79 ayat 9, tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Saudaraku yang terkasih, semua orang pasti mengalami masalah dalam hidup dan berharap mendapatkan pertolongan atau jalan keluar. Kepada siapa kita minta pertolongan? Berserulah kepada Tuhan dan mintalah pertolongan Tuhan. Saudaraku, latar belakang ditulisnya Mazmur 79 ini adalah ketika kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan. Kota Yerusalem menjadi puing-puing karena serangan tentara Babel. Dalam keadaan terancam dan teraniaya, maka Bani Asaf memanjatkan doa disertai dengan ratapan kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Pergumulan berat apa yang saat ini saudara alami? Mungkin keadaan saudara seperti tembok runtuh, yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran. Manusia boleh saja beranggapan tidak ada harapan atau tidak mungkin dipulihkan. Tetapi percayalah saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehancur apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan kita. Yeremia 29 ayat 12 hingga ayat 14, Tuhan berfirman, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara, dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita seringkali salah dalam memahami waktu, memahami cara Tuhan untuk menolong kita. Kita berpikir pertolongan Tuhan akan terjadi seperti yang kita harapkan. Tuhan menolong kita berdasarkan kuasa-Nya, kekayaannya, dan kemuliaannya. Dan karena itu, jangan pernah mereka-reka jalan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan. Saudara, pertolongan dan janji pemulihan Tuhan pasti akan terjadi sesuai waktu Tuhan. Karena itu, dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita diajar untuk bersabar, kita diajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan yang pasti, pertolongan Tuhan itu selalu mendidik,
pertolongan Tuhan itu selalu mendewasakan kita. Karena itu ingatlah, Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk menolong dan memulihkan kita. Karena itu, tetaplah percaya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa meneguhkan iman kami. Kami menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehancur apapun keadaan kami, ketika kami datang berseru kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka Engkau yang berjanji ketika kami berseru dan datang berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk janji Tuhan yang selalu Engkau tepati. Engkau yang berjanji akan memulihkan keadaan kami. Karena itu Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu untuk mendidik kami. Pertolongan Tuhan itu untuk mendewasakan kami. Terima kasih juga Tuhan, kalau ada perkara-perkara doa atau ada pokok doa yang sampai hari ini belum terjawab oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan itu terbaik bagi kami. Biar kami mengerti bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kami, dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kami. Tetapi satu hal yang pasti, pemulihan dan pertolongan Tuhan itu pasti terjadi sesuai waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk cara Tuhan yang begitu banyak demi menolong kami, demi memulihkan hidup kami. Dan yang Engkau minta dari kami adalah tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Dikala bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat
Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saat menangis Tuhan tahu, saat kau lemah Tuhan tolong, saat kau datang Tuhan berkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.